dihujani pertanyaan-pertanyaan yang tugas-tugas yang sangat luar biasa dari guru mereka. Nah, COVID-19 ini mengakselerasi perubahan yang juga sangat luar biasa ya. Di sektor pendidikan kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Lalu institusi banyak mendapatkan tekanan finansial. Saya kira ini sangat penting Bapak Ibu, terutama untuk sekolah-sekolah Muhammadiyah yang mengandalkan kontribusi dari masyarakat, dari orang tua. Ini menjadi hal yang sangat krusial karena banyak orang tua yang merasa anak-anak mereka tidak pergi sekolah. Kalau tidak pergi sekolah berarti tidak sekolah dan tidak perlu bayar uang sekolah. Ataupun kalaupun bayar ya harus didiskon. Ya. Nah ini memberikan tekanan finansial yang sangat luar biasa bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dari sebagian sekolah-sekolah Muhammadiyah yang kami observasi, yang berhasil ya survive di era COVID-19 ini dengan berbagai macam tantangan adalah sekolah yang membina hubungan yang baik, yang efektif dan efisien dengan guru, dengan orang tua siswa. Jadi guru-guru membangun komunikasi yang baik dengan orang tua, meyakinkan orang tua bahwa walaupun anak-anak mereka ada di rumah, tapi anak-anak mereka tetap harus belajar dan tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan pembelajaran dari sekolah. Sekolah tetap menyelenggarakan pendidikan jarak jauh berbasis online, menyelenggarakan video conference, memberikan tugas-tugas sebagaimana mestinya kepada siswa-siswa, mengumpulkan tugas, mengevaluasi tugas, dan lain sebagainya. Semuanya berjalan sebagaimana mestinya, walaupun mungkin tidak seperti pada saat pembelajaran konvensional. Dalam dunia kerja juga terjadi perubahan yang sangat cepat, akses digital di semua industri, tekanan yang lebih besar untuk memperbaharui keterampilan, ya, keterampilan berbasis digital dan lain sebagainya. Nah, kebijakan menghadapi COVID-19 ini, yang pertama tentu saja adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ini merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Adanya transisi untuk pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dengan prioritas pada kesehatan dan keselamatan. Nah, ini menjadi tantangan juga. Gimana nanti di berapa bulan depan Juli ini, apakah kita sudah siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka? Ini menjadi pertanyaan dan menjadi topik diskusi yang sangat hangat di beberapa satuan pendidikan, termasuk juga di sekolah Muhammadiyah. Kebijakan berikutnya adalah kurikulum assessment dan pembelajaran. Ya, pemerintah menetapkan fokus lebih pada literasi, pada numerasi dan pendidikan karakter. Ini menjadi sangat penting. Pendidikan karakter ini nanti akan saya bahas secara khusus, ya, karena ada beberapa kali saya mengikuti webinar yang diikuti oleh guru-guru. Guru-guru banyak yang bertanya, bagaimana saya bisa menanamkan nilai-nilai membentuk karakter anak-anak didik. Ya, sementara saya tidak bertemu dengan anak didik saya secara langsung. Bagaimana karakter anak-anak itu bisa terbangun, sementara kita hanya bertemu melalui Zoom, melalui layar laptop, melalui layar komputer. Ya, bagaimana kita bisa memberikan contoh-contoh keteladanan. Bagaimana kami bisa menjadi uswah hasanah untuk siswa-siswa kita. Nah, pendidikan karakter ini menjadi hal yang kita fokuskan. Sementara pendidikannya dijalankan secara jarak jauh. Nah, ini menjadi pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat penting saya kira bagi guru-guru, dan nanti dalam beberapa slide di sesi ini, insya Allah nanti saya akan coba menyentuh sedikit masalah ini. Lalu juga kita tidak wajib mengajar kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu juga pemerintah menyediakan modul pembelajaran, panduan guru, orang tua, pendamping belajar anak di rumah dan siswa, terutama untuk siswa sekolah dasar. Ya. Asesmen dan lain sebagainya, dan guru juga tidak wajib untuk mengajar 24 jam. Itu secara umum yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, memang banyak kendala yang dihadapi oleh guru, dihadapi oleh orang tua dan siswa selama pembelajaran jarak jauh ini. Kendala-kendala yang kita lihat, guru misalnya kesulitan mengelola PJJ dan cenderung fokus hanya pada penuntasan kurikulum.
Waktu pembelajaran pun berkurang sehingga guru tidak mungkin memenuhi beban jam mengajar. Guru juga kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Nah, ini adalah kendala-kendala yang perlu untuk diselesaikan, dan sebagian sekolah Muhammadiyah yang berhasil survive adalah sekolah-sekolah yang berhasil membangun komunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Karena memang tidak semua orang tua mampu mendampingi anak belajar di rumah karena ada tanggung jawab yang lainnya dan lain sebagainya, dan kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan kesulitan orang tua dalam memotivasi anak saat mendampingi belajar di rumah. Siswa juga mengalami kesulitan yang khas, kesulitan berkonsentrasi karena banyaknya distraction di rumah, ya, dan juga beratnya penugasan soal dari guru. Nah, ini awal-awal pandemi kemarin, ya, saat guru masih berusaha menyesuaikan diri, tidak punya pilihan kecuali membombardir siswa-siswa dengan tugas-tugas melalui WhatsApp group. Lalu juga kita melihat adanya peningkatan rasa stres dan jenuh, ya, di antara siswa-siswa kita. Berbagai inisiatif, solusi juga sudah diberikan oleh pemerintah. Kita melihat ada program guru berbagi, seri BIMTEK daring, seri webinar, penyediaan kuota gratis, relaksasi BOS dan BOP, ruang guru PAUD dan sahabat keluarga, ada belajar dari rumah tidak hanya melalui internet, tapi juga melalui TVRI, belajar melalui radio, ya, RRI, rumah belajar, ya, dan kerjasama dengan penyedia platform pembelajaran daring. Kami dari Majelis Asmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menyediakan beberapa platform, dan kita tidak mewajibkan sekolah-sekolah untuk menggunakannya, kita hanya menghimbau saja karena banyak platform yang sudah tersedia di marketplace, dan kita memberikan kebebasan penuh pada sekolah-sekolah sesuai dengan kemampuannya untuk mendapatkan layanan-layanan platform pembelajaran daring. Ya. Ada Edumu dari Muhammadiyah, ada juga Crayonpedia, ada juga School Media dan lain sebagainya. Saya mendengar ada beberapa yang saya kira cukup menarik, ya. Kita persilahkan kepada sekolah-sekolah untuk secara langsung berhubungan dengan penyedia platform pembelajaran daring dan bernegosiasi dengan mereka sesuai dengan kemampuan sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang sekalian, walaupun kita didera COVID-19, tapi visi pendidikan Muhammadiyah tidak diamandemen. Visi pendidikan Muhammadiyah sesuai dengan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar, yaitu berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, mencakup sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis al-Islam kemuhammadiyahan, holistik, integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Nah, ini tidak berubah. Ya, walaupun kita didera COVID-19, tapi ini tidak berubah, dan kita tetap, ya, punya kewajiban untuk merefer ini sebagai visi pendidikan kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Bapak Ibu, sedikit saya memberikan gambaran bagaimana perkembangan pendidikan jarak jauh, ya, supaya kita bisa menyesuaikan diri sesuai dengan kemampuan yang ada di masing-masing sekolah. Jadi pembelajaran jarak jauh itu tidak harus berbasis internet, tidak harus berbasis online. Kita bisa melihat dalam sejarahnya di tahun 1880, 1960 itu berbasis korespondensi. Ya. Lalu ada Open University, lalu ada expansion, ada remote classroom, ada kelas jarak jauh. Ya. Lalu akhirnya internet muncul di tahun 1990, dan akhirnya kita bisa melakukannya sebagian dengan secara online dan sebagian lagi secara luring, atau juga kita bisa gabung keduanya menjadi hibrid. Ya. Nah, ini adalah perkembangan pendidikan jarak jauh, dan walaupun sebagian dulu masih melakukannya secara korespondensi, tapi kita bisa menyesuaikan diri pada saat ini. Mungkin di sekolah-sekolah yang tidak ada basis atau koneksi internet bisa melakukan pembelajaran jarak jauh berbasis korespondensi atau berbasis modul dan lain sebagainya yang sudah diperkenalkan juga oleh Kementerian Pendidikan melalui TVRI, salah satu yang bisa dilakukan. Nah, yang pertama itu korespondensi model, ya, lalu juga ada multimedia model, ada bisa melalui radio, melalui TV, ya, telelearning model,
audio video conference, dan lain sebagainya. Lalu ada flexible learning model, ada interactive multimedia computer internet base, dan ada network connectivism model, ada interactive internet base, OER, open educational resources, social media, dan MOOC, massive open online course. Ya. Nah, ini semua adalah model-model pembelajaran jarak jauh yang bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah maupun sekolah kita. Ya, kalau sekolah SD Muhammadiyah Kreatif 16 ini saya kira tidak menjadi masalah, ya. Tapi mungkin ada SD-SD lain yang pernah saya datangi, misalnya di Kalimantan, ya, di Sulawesi, di daerah-daerah pinggiran yang mungkin internetnya kurang memadai, dan itu bisa dilakukan melalui multimedia model dan lain sebagainya. Jadi moda proses pendidikan jarak jauh ini ada dua, Bapak Ibu sekalian, yaitu melalui daring berbasis LMS (Learning Management System) dan berbasis luring atau modul belajar mandiri menggunakan modul korespondensi. Nah, dari pemerintah sendiri sudah memberikan kurikulum darurat, artinya ada fleksibilitas yang tadi sudah kita sampaikan, ya. Adanya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini untuk tingkat SD, ya, kebetulan yang saya dapatkan memang SD yang diberikan perhatian khusus oleh pemerintah karena dianggap mungkin lebih banyak tuntutan agar anak-anak usia SD ini betul-betul bisa belajar secara maksimal, maka disediakan modul pembelajaran yang mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas, activity based task, ya, untuk guru, orang tua, dan siswa. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada saat kita melakukan pembelajaran daring, ya, itu tidak serta-merta kita memindahkan kegiatan belajar konvensional begitu saja ke layar laptop kita. Tidak seperti itu. Ya, jadi tidak berarti bahwa kita akan video conference, berceramah, ya, dari pagi sampai sore, ya, tapi mungkin video conference-nya cukup 30 menit atau 40 menit maksimal, ya, memberikan pemahaman-pemahaman konten kepada anak-anak kita. Setelah itu ada project based activities, ya, ada activity based task juga yang bisa diberikan kepada siswa-siswa kita. Mereka nanti mengerjakan tugas yang kaitannya mungkin dengan lingkungan di rumah mereka, lalu nanti kembali lagi melakukan diskusi secara terbatas dengan kolega-kolega mereka, dengan teman-teman mereka. Lalu setelah itu bertemu secara penuh melalui video conference dengan guru untuk mendiskusikan tugas-tugas yang mereka lakukan, dan guru memberikan penilaian satu persatu. Bisa dilakukan secara individu maupun juga kelompoknya, tapi mungkin untuk SD, kalau itu memang agak sulit, ya, mungkin bisa betul-betul menerapkan modul pembelajaran secara lebih efektif dengan melibatkan, jangan lupa melibatkan juga komunikasi yang efektif dengan orang tua. Nah, ini untuk jenjang SD telah disiapkan modul pembelajaran untuk guru, orang tua, dan siswa untuk mempermudah proses belajar dari rumah. Ada modul pendamping guru, modul pendamping orang tua, dan ada modul untuk siswa. Jadi ini diberikan perhatian khusus untuk jenjang SD. Ini salah satu ilustrasi jadwal pembelajaran untuk SD yang menggunakan modul, ya. Ada kegiatannya pagi, pesan pagi, menjawab pertanyaan harian, lalu membaca. Selasa, makna kata baru, berlatih menulis. Ya, ini literasi misalnya. Materinya misalnya tokoh cerita, bisa tokoh pahlawan, ya, bisa juga tokoh lokal. Juga ada alur cerita, kosakata baru, dan lain sebagainya. Setelah itu juga ada numerasi, 90 menit per hari, kegiatannya institusi bilangan, konsep matematika, materinya jaring-jaring kubus, dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh jadwal pembelajaran untuk siswa SD yang menggunakan modul. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi di awal disebutkan bahwa salah satu penekanan di era COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah, yang jangan juga dilupakan, ya, adalah karakter, pengembangan karakter. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di salah satu webinar banyak guru-guru yang bertanya, bagaimana anak-anak didik kita bisa berkembang karakternya.
Bagaimana kita bisa mentransfer nilai, transfer of values, bukan hanya transfer of knowledge atau skills. Bisa kita lakukan dengan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana saya sebagai guru bisa menjadi uswah hasanah untuk anak-anak didik saya. Sementara saya hanya bertemu melalui layar kaca. Saya hanya bertemu melalui Zoom. Ternyata Bapak Ibu sekalian, problematika ini sudah pernah dibahas ya, dan dilakukan penelitian. Ada sebuah buku yang berjudul The Phenomenon of Character Development in Distance Education Course, fenomena perkembangan karakter dalam pendidikan jarak jauh. Jadi in summary disebutkan bahwa instruktur dan siswa itu menganggap bahwa peserta didik ya mengalami atau melalui pengalaman perkembangan karakter dengan beberapa cara. Yang pertama adalah performance character traits and strengths of self-discipline and self-directness. Jadi performa karakter traits ya dalam hal kedisiplinan ya dan self-directness dan kesadaran akan arah belajar kita kemana. Ternyata dua hal ini ya dan hal-hal lainnya nanti saya sebutkan itu berkembang ya melalui pendidikan jarak jauh. Self disiplin, karena kalau anak-anak kita tidak disiplin atau seluruh atau stakeholders yang terkait tidak disiplin ya melaksanakan berbagai prosedur pembelajaran jarak jauh, maka tidak akan dicapai hal yang optimal. Hal yang paling sederhana misalnya pada saat absensi biasanya anak-anak diminta untuk share location ya atau hal lainnya untuk menunjukkan bahwa mereka hadir. Kalau mereka tidak melakukan itu artinya mereka lalai. Kalau artinya lalai berarti mereka tidak disiplin. Dengan demikian ada area di situ yang guru-guru kita sebagai pendidik bisa untuk mengembangkannya atau membinanya. Oh, anak ini ternyata kurang disiplin. Berarti dia harus kita berikan pembelajaran, kita beritahu, kita beri punishment yang sewajarnya agar dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar, tidak menunjukkan self disiplin. Ya, juga bagi anak-anak yang disiplinnya ternyata baik, kita tidak lupa untuk memberikan reward, ya hadiah kepada mereka dalam bentuk apapun, misalnya bintang 3, bintang 4 dan lain sebagainya untuk menumbuhkan self disiplin mereka. Selain itu Bapak Ibu, menurut penelitian ini juga ternyata pendekatan yang lebih analitis, yang lebih dalam ya terhadap pembelajaran itu juga terbina. Imajinasi anak-anak juga terbina, imajinasi peserta didik dan kreativitas, apresiasi kepada literatur, motivasi untuk terus melanjutkan studi belajar, dan juga rasa percaya diri ternyata itu juga terbina. Ya, artinya apa? Memang ada beberapa aspek dari performa karakter ini, diantaranya self-discipline, self-directness yang tadi saya sampaikan, itu ternyata bisa dikembangkan, bisa berkembang dengan pembelajaran jarak jauh. Ya, setelah itu juga ada moral character traits and strengths of increasing moral desires, enhancing moral discernment, dan moral courage. Ya. Ada karakter moral juga yang terbina. Ini mungkin untuk bisa lebih jelasnya bisa nanti kita share bukunya, ya karena saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskannya secara detail. Tapi yang jelas ini adalah hasil sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa pengembangan karakter itu bisa terbina, ya bisa kita bina walaupun pembelajarannya melalui pendidikan jarak jauh. Relational character traits and strengths of open-mindedness, keterbukaan, ingin sharing learning dengan yang lainnya, ya saling berbagi dengan teman-teman, ya dengan sesama kolega, komunikasi yang semakin membaik, ya hubungan yang juga semakin membaik dengan yang lainnya. Jadi ini ternyata menumbuhkan relationship dan komunikasi yang cukup baik dengan sesama peserta didik, ya walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Ya. Lalu juga ada spiritual character traits and strengths of humility, faith, hope, and charity. Ya ini masuk pada aspek spiritual, mungkin dalam hal kita di Muhammadiyah keagamaan, yang mungkin bisa juga
saya kira sudah jelas ya, ikut juga terbina. Kita bisa melihat bagaimana sekarang pengajian-pengajian Baitul Arqam dan lain sebagainya sebagian dilakukan secara daring ya, dan itu malah meningkatkan hubungan yang lebih baik, meningkatkan keterbukaan dibandingkan dulu pada saat sebelum pandemi. Ya, dengan adanya Zoom ini kita tidak punya pilihan ketika diundang untuk hadir karena kita tidak perlu datang jauh-jauh ya, dan kita bisa cukup di rumah saja, dan ternyata komunikasi berjalan bahkan lebih hangat ya sebelum kita mengalami COVID-19 ini. Jadi ada berbagai aspek positif, blessing in disguise, yang menurut prediksi McKinsey 2021 itu akan terus berlanjut sebagian, walaupun tidak semua, saat nanti post COVID-19 ini selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh penerapan pendidikan karakter pada masa pembelajaran jarak jauh, misalnya karakter yang akan kita bina, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini merefleksikan bagaimana pentingnya komunikasi antara guru ya dengan orang tua. Ya. Orang tua akan memastikan bahwa kegiatan pembiasaan di pagi hari anak-anak mereka berjalan dengan baik, mendapatkan tempat tidur, sholat subuh berjamaah, ya, atau ke masjid, lalu olahraga di rumah setelah selesainya, membantu pekerjaan domestik rumah tangga, membantu menyiapkan sarapan pagi, lalu melakukan persiapan untuk belajar. Ya, menyiapkan laptopnya, menyediakan jaringan internet, memastikan itu berjalan dengan baik. Ya. Lalu pada saat pembelajaran dimulai, dan ini ada terintegrasi dengan pendidikan karakter, melakukan presensi, absen, lalu berdoa, melakukan pembelajaran jarak jauh, mandiri, daring maupun luring, ataupun tatap muka dengan terbatas, ya, mengirim penugasan tepat waktu, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan siang, beribadah, membantu pekerjaan domestik rumah tangga, istirahat, bermain, dan melakukan kegiatan positif. Nah, setelah selesai juga kegiatan pembiasaan sore juga menjadi hal yang masuk dalam agenda Bapak Ibu sekalian, dan ini perlu dikomunikasikan dengan orang tua. Ya, bagaimana di sore hari ya beribadah, sholat asar, lalu maghrib, ya, mengerjakan tugas mandiri, olahraga di rumah, melakukan beberapa hobi mungkin sekiranya ada, membantu pekerjaan domestik orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang bisa dijadikan salah satu pegangan bagi kita. Jadi pendidikan karakter bersama keluarga, interaksi dengan keluarga dan orang tua, bermain dan kegiatan positif, mengembangkan hobi, olahraga, dan proyek sosial bersama teman dan keluarga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, ini project based activity bisa diberikan oleh orang tua, apalagi di tingkat sekolah dasar. Saya kira itu sangat menarik bagi mereka untuk mengerjakan proyek-proyek sosial ya bersama dengan adik mereka atau kakak mereka, lalu berhubungan misalnya dengan lingkungan setempat, dan hasil tugasnya dibawa ke guru melalui daring dan didiskusikan bersama. Saya kira ini akan sangat menarik sekali, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita melihat kebijakan strategi pembelajaran masa pandemi COVID-19 ini secara lebih detail apa yang dilakukan, diberikan terutama oleh Majelis Bidasmen. Kita memang harus hati-hati Bapak Ibu, karena klaster sekolah itu merajalela di setiap pulau. Ya, ini kasus COVID-19 anak itu tembus 72.677 kasus ini baru beberapa bulan yang lalu, tapi sekarang pasca COVID-19, pasca Idul Fitri ini luar biasa. Jadi kita memang harus sangat hati-hati. Dan jumlah anak Indonesia yang terinfeksi COVID-19 itu sudah mencapai 72.677 kasus anak yang terkena COVID-19. Ya, dan sudah ada 530 anak usia 0 sampai 18 tahun yang meninggal dunia karena COVID-19. Dan tingkat kematian anak usia 0 sampai 18 tahun ini sebesar 0,73%, dan hampir sama dengan tingkat kematian usia 19-30. Ya, jadi ini memang harus sangat hati-hati. Jadi kita harus selamatkan anak-anak Indonesia dari corona. Kasus yang terjadi di klaster sekolah dan klaster pesantren sudah mencapai hampir 4.000 kasus. Sekarang mungkin sudah lebih tinggi lagi.
ya. Dan jumlah kasus anak yang terjangkit COVID-19 ini semakin bertambah dengan jumlah angka kematian mencapai angka 530. Nah, kita sudah memberikan beberapa surat edaran, Bapak Ibu sekalian, dengan berdasarkan dasar kebijakannya, surat edaran Mendikbud, surat edaran Sekjen Kemdikbud, Kepmendikbud, ya, surat edaran Majelis Dikdasmen sebelumnya tahun 2020, juga beberapa surat edaran yang telah kami berikan. Prinsip yang pertama di surat edaran yang kami berikan adalah mengutamakan keselamatan peserta didik, santri, guru, ustadz, ya, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya. Dan sekolah, madrasah, pesantren tetap memberikan layanan pendidikan yang inovatif bagi peserta didik. Sekolah, madrasah, pesantren mendorong untuk selalu berdoa agar dijauhkan dari wabah, ya, protokol kesehatan yang cukup ketat. Lalu yang keempat, proses pembelajaran menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara daring, belajar di rumah, dan tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Dan sekolah, madrasah, pesantren diharapkan tidak berbaur dengan lingkungan dan aktivitas masyarakat, sehingga terhindar dari bahaya tertular COVID-19 dari pihak luar ataupun sebaliknya. Yang keenam, pembelajaran tatap muka di sekolah, madrasah, pesantren harus mendapatkan izin dari Pemda, Kanwil, Kantor Kemenak setempat, Majelis Dikdasmen, PWM, PDM, PCM, LP2 PWM PDM, dan MCCC wilayah daerah. Jadi harus mendapatkan, kita berkoordinasi lah paling tidak dengan MCCC dan Majelis Dikdasmen, dan juga dengan pemerintah setempat. Dan pembelajaran tatap muka ini, Bapak Ibu sekalian, perlu mendapatkan persetujuan dari komite sekolah, perwakilan, dan izin tertulis dari orang tua wali. Sekiranya memang kita ingin mengadakan pembelajaran tatap muka secara terbatas, dan harus ada izin dari beberapa pihak-pihak terkait ini. Ya. Prinsip yang kedua selanjutnya, kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah, madrasah, pesantren dilakukan, semangatnya Bapak Ibu adalah semangat uji coba secara bertahap. Yang pelaksanaan sepenuhnya diserahkan kepada PWM, PDM, PCM dan dikoordinasikan dengan MCCC wilayah daerah dan dipantau, dimonitor oleh Majelis Dikdasmen. Pesantren misalnya yang telah melaksanakan pembelajaran tatap muka diwajibkan menerapkan prosedur dan protokol kesehatan yang ketat, serta santri dilarang untuk libur dan berinteraksi dengan masyarakat di luar pesantren. Ini dalam prakteknya memang tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Lalu majelis penyelenggara bersama MCCC memantau dan mengevaluasi secara intensif keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Uji coba pembelajaran tatap muka di sekolah madrasah ini bersifat opsional dan kondisional, betul-betul berdasarkan kesiapan satuan pendidikan. Ya, penentuan sekolah madrasah pesantren pelaksana uji coba diserahkan sepenuhnya kepada Majelis PWM, PDM, PCM, LP2 PWM, dan PDM. Lalu sekolah juga harus membuat jadwal dan desain pembelajaran menggunakan sistem bergiliran dalam rombongan belajar atau shifting, dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi sekolah. Kami dari Majelis Dikdasmen sudah mengembangkan SOP, standar operasional prosedur, yang menjadi acuan dan standar pelaksanaan strategi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Desain pembelajaran sekolah, desain pembelajaran menggunakan sistem bergiliran atau shifting sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Skema bergantian atau shifting ini membagi jumlah rombongan belajar pada suatu kelas menjadi beberapa shift, Bapak Ibu. Satuan Amal Usaha Pendidikan Muhammadiyah dapat menyesuaikan jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas pada saat pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan, yaitu maksimal 50% peserta didik. Jadi hanya 50% saja, dengan ketentuan memiliki ukuran kelas dengan ukuran ruang standar, memiliki ventilasi udara yang terbuka kelasnya, ya, dan pengaturan jarak minimal antar peserta didik yaitu kurang lebih 2 meter. Nah, ini kalau mau memang disetujui oleh pemerintah setempat, disetujui oleh majelis, disetujui oleh MCCC, maka dilakukan skema bergantian shifting seperti ini. Semua ini tergantung dari persetujuan dari stakeholders, pemangku kepentingan tadi saya sebutkan. Desain pembelajaran 2, skema desain pembelajaran shifting dapat menggunakan beberapa skema blended learning, ya. Selang-seling berbeda hari, skema mandiri, dan lain sebagainya. Ada 3 hal ini yang saya kira tadi sudah saya sebutkan juga. Ini blended learning, misalnya tatap muka, Bapak Ibu sekalian, dalam 1 minggu, ya. Tatap muka hari pertama, kedua, dan ketiga, shift pertama, lalu shift kedua.
ya. Shift pertama sore, pagi, lalu shift keduanya sore. Lalu mandiri, ya, belajar dari rumah. Ini juga diatur berdasarkan shift juga, lalu juga hari yang selanjutnya. Ini contoh saja, contoh selama beberapa hari, selama 5 hari belajar dalam 1 minggu. Selang-seling berbeda hari juga kita bisa lihat dilaksanakan madrasah dan pertemuan dilaksanakan maksimal 4 jam sehari, Bapak Ibu sekalian. Maksimal. Ya. Skema mandiri dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dari satuan pendidikan, kondisi peserta didik, capaian pembelajaran berdasarkan kurikulum berlaku, keselamatan dan kesehatan warga satuan pendidikan, dan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ya. Nah, ini yang jenjang SMK yang agak sulit, Bapak Ibu di pihak di jenjang SD saya kira tidak akan mengalami ini, tapi sekedar pengetahuan saya sampaikan bahwa praktik dan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di SMK dapat disesuaikan dengan kondisi dan jumlah peralatan praktik yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini desain pembelajaran pesantren, Bapak Ibu sekalian, ada santri mukim. Bagi santri yang bermukim di pesantren, pembelajaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu tatap muka dan daring. Santri yang tidak mukim, yang tidak tinggal di asrama, maka pembelajarannya dilakukan melalui daring dan belajar dari rumah. Ini SOP-nya Bapak Ibu sekalian yang kami sudah sebarkan ke sekolah-sekolah Muhammadiyah. Saya harap Bapak Ibu juga sebelumnya sudah mendapatkan ini. Isi dari SOP itu bab 1 standar operasional prosedur, bab 2-nya juga sama, yang prosedur yang ketiga apabila menemukan kira-kira berbagai kasus berdasarkan enggak terbaca, maaf. Nah, ini kerangka bab 1 SOP sekolah Madrasah Muhammadiyah, Bapak Ibu sekalian. Ada petunjuk teknisnya, shifting yang tadi saya jelaskan secara lebih detail, ada pelaksanaan pendidikan bagi sekolah dan madrasah, persyaratan sekolah, persyaratan infrastruktur sekolah, dan prosedur mitigasi sekiranya ada hal yang darurat. Ya, ada prosedur keberangkatan sekolah juga kami atur, prosedur kedatangan ketibaan di sekolah juga kami atur, tim gugus tugas sekolah juga ada juga kami atur. Nah, kerangka bab 2 ini SOP pesantren Muhammadiyah, ketentuan umumnya ada juga di sini kita jelaskan, mulai dari petunjuk teknisnya, juga prosedur persiapan kedatangan santri ke pesantren, perjalanan dari rumah ke pesantren, dan lain sebagainya, prosedur selama di masjid, tim gugus tugas pesantren, dan monef penerapan protokol kesehatan. Kerangka bab 3, prosedur apabila menemukan kriteria berbagai kasus berdasarkan gejala. Ini dikhususkan untuk prosedur penanganan apabila sekolah madrasah mendapatkan informasi ustadz, pendidik, tenaga pendidikan, peserta didik, pengunjung, warga sekolah yang memenuhi kriteria sebagai kasus konfirmasi tanpa gejala, kasus mencurigakan, suspek, kasus probable, dan kasus konfirmasi. Ya, prosedurnya sudah kami atur. Bisa Bapak Ibu baca secara lebih detail di SOP yang sudah kami berikan. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang begitu semangat, apalagi dalam waktu dekat ini kita akan melakukan proses pembelajaran, bagaimana kita melakukan penyesuaian di era COVID-19 ini tanpa kita memutus hak dari anak-anak didik kita untuk mendapatkan pembelajaran yang tetap menyenangkan dan tetap bermakna, dan bagaimana kita sebagai pendidik juga memastikan Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak hanya mentransfer knowledge dan skills, tidak hanya mentransfer pengetahuan dan keterampilan, tapi kita juga mentransfer values untuk anak-anak didik kita, mentransfer nilai-nilai untuk anak-anak didik kita. Kita tetap bisa menjadi uswah hasanah buat anak-anak didik kita agar mereka berkembang menjadi pribadi-pribadi, individu-individu yang bukan hanya cerdas dan terampil, tapi juga berjiwa kepeloporan dan berakhlak mukarimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada khilaf kata dalam penyampaian ini. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Alfa atas penjelasannya yang sangat luas, sangat mendalam tentang proses pembelajaran di saat seperti ini. Dan tentunya sekolah kami, Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16, dari penjelasan yang Ustadz sampaikan tadi,
sekian persen sudah kami ambil dan kami aplikasikan dalam proses pembelajaran kami di sekolah kepada siswa-siswi Sekolah Karaib SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Baik Ustadz, kami mohon sebelumnya untuk diberikan waktu untuk sesi tanya jawab kepada Ustadz Ustazah yang ada di Sekolah Karaib SD Muhammadiyah 16 Surabaya, karena tentunya Ustadz dan Ustazah ini adalah ujung tombak. Jadi orang yang memiliki pengalaman langsung tentang proses pembelajaran daring saat ini. Boleh Ustadz? Silakan. Baik, terima kasih. Ya, pertanyaan pertama dari Ustadz Taufik. Mungkin ada lagi yang mau angkat tangan? Oh ya. Ustazah, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Ya, pertanyaan pertama dari Ustadz Taufik. Silakan Ustadz. Baik. Ngapunten, saya izin buka masker sedikit biar agak jelas. Terima kasih Ustadz Alpa atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di awal penjelasan tadi Ustadz menyampaikan bahwa terjadinya berbagai macam strategi pengembangan sekolah yang diakibatkan yang dipengaruhi oleh beberapa 3 hal, yaitu teknologi, sosio-kultural, dan lingkungan, yang berakibat pada terjadinya inovasi pengembangan pembelajaran, kolaborasi institusi sektor swasta, pemerintah dengan swasta. Kemudian yang terakhir adalah kesenjangan digital. Yang ingin saya tanyakan di bidang kesenjangan digital. Jadi kalau ngomong masalah pembelajaran daring, otomatis akan yang pasti akan terjadi kesenjangan digital, karena selama ini sebelum masa pandemi kita mungkin menyampaikan kepada siswa-siswi kita bahwa untuk lebih bijak menggunakan gadget, akan tetapi di era pandemi seperti ini kita mau tidak mau anak-anak sudah harus menggunakan gadget semua. Itu di awal. Untuk saat ini alhamdulillah di sekolah kami tidak ada masalah. Orang tua pun tidak ada masalah ketika putra-putrinya menggunakan gadget untuk pembelajaran dan sudah memiliki pengaturan yang tepat bagaimana anaknya menggunakan gadget sesuai dengan keperluannya. Itu sebagian besar. Kemudian yang menjadi masalah untuk akhir-akhir ini, kalau mungkin di negeri-negeri Eropa, di China, dan negeri-negeri yang memang negara-negara yang memang teknologinya itu sudah tinggi sekali, yang mungkin nggak ngomong 4G lagi tapi sudah 5G, mungkin 6G dan lain-lain. Ya, saya yakin pasti ada 6Z. Ya, 6G ya Ustaz ya, bukan Z ya. Mungkin sekarang orang ngomong 4G, 5G, berikutnya insya Allah akan ada lagi. Saya yakin itu. Namun yang menjadi kendala untuk saat ini adalah jangankan di daerah terpencil, kami yang berada di kota di Surabaya, ya, yang mana Surabaya adalah kota terbesar setelah di Indonesia setelah Jakarta, masih terkendala tentang sinyal. Kadang-kadang ya ini kami kebetulan di lapangan lagi-lagi kembali ke sinyal yang mana sinyal itu tergantung pada vendor yang dipakai oleh masing-masing keluarga, misalnya simpati atau lain-lain. Maksud saya bukan iklan simpati, ngapunten, tidak ada maksud. Jadi maksud saya, Muhammadiyah ini kan, persyarikatan Muhammadiyah itu kan tentu akan selalu membawa perubahan besar untuk kemajuan negeri ini, terutama di bidang pendidikan, karena kita ingin menjadikan anak-anak bangsa kita ini menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi penerus generasi yang akan datang. Maksud saya, ketimbang nanti yang urusan sinyal itu, misalnya akhirnya pemerintah menjalin kolaborasi dengan pihak swasta yang mana keuntungannya akan diambil oleh pihak swasta itu, apa tidak ada langkah dari persyarikatan Muhammadiyah untuk misalnya kan ada simpati, ada aksis, ada
M3 dan lain-lain. Apakah tidak ada kebijakan dari pihak dari persyarikatan, pimpinan pusat, agar mungkin mendirikan ya seperti inilah simpati atau apalah namanya, mungkin Surya online atau apalah namanya itu, agar mempermudah, terutama begini, mungkin sekolah Muhammadiyah di perkotaan tidak hanya sedikit mengalami kendala seperti itu, akan tetapi apakah apa ya, mereka sekolah Muhammadiyah di daerah-daerah tidak mengalami hal-hal yang tambah sulit gitu loh dengan masalah koneksi tersebut. Nah, itu mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah tidak ada terobosan dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk minimal mungkin untuk awalnya membuat semacam apa ya, kayak mungkin di bidang pertelevisian Muhammadiyah Persyarikatan sudah punya TV-mu, mungkin berikutnya apa ya, ada Google, mungkin bisa digantikan oleh produknya Muhammadiyah, ada YouTube bisa digantikan oleh produknya Muhammadiyah, mungkin seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Taufik atas concern dan tanggapannya yang segera sangat jelas. Mohon izin mungkin kita mengumpulkan ada 3 pertanyaan atau 3 tanggapan terlebih dahulu, Pak Moderator. Baik Ustadz, selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Eko. Cek. Ya, terima kasih. Cek. Pertanyaan saya, melihatkan ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini adalah pertanyaan yang mungkin insya Allah kita semoga tidak mengalami ini. Bagaimana dan apa langkah yang kita lakukan jika kelas dimulai atau tatap muka dimulai, tetapi kemudian terjadi klaster yang ada di sekolah kami, dampaknya kemudian. Nah, langkah bijak seperti apa yang harusnya kita lakukan pertama kali untuk mengatasi hal seperti itu? Mungkin untuk menjaga nama baik sekolah, ataukah untuk memberikan suatu keterangan dari sekolah atau suatu pencegahan dari sekolah? Itu langkah bijak apa yang harus kami lakukan? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang ketiga mungkin dari Ustazah. Saya cari Ustazah dulu. Ustazah? Ustazah? Baik. Mungkin 2 dulu Ustadz. Ini Ustazahnya masih nyari inspirasi untuk pertanyaan berikutnya. Baik, silakan Ustadz Alpa. Baik, terima kasih. Yang pertama dengan Ustadz Taufik yang mempertanyakan tadi mengenai salah satu dampak dari adanya COVID-19 ini. Yang pertama adalah inovasi-inovasi pembelajaran yang berlangsung secara sangat luar biasa. Guru-guru yang tadinya tidak begitu paham, sekarang paham dan tidak punya pilihan kecuali berinovasi. Yang kedua, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan sektor swasta. Dan yang terakhir ini kesenjangan digital yang tadi beliau merasa sangat concern. Memang betul Bapak Ibu sekalian. Dampak yang ketiga ini yang sangat luar biasa karena memang tidak semua daerah, tidak semua wilayah dan tidak semua satuan pendidikan Muhammadiyah itu mendapatkan atau memiliki jaringan internet yang baik. Bahkan tadi Pak Taufik menyebutkan bahwa di Surabaya sendiri sebagai kota terbesar kedua di Indonesia pun di tengah kota sendiri masih mengalami kendala-kendala seperti itu. Saya kira ini memang bukan hanya sekedar teknis. Kalau sekedar teknis, saya kira memang sekarang pemerintah sudah berusaha ya untuk menyediakan, memperbaiki jaringan-jaringan internet. Saya kira itu sudah masuk dalam agenda peta jalan mereka. Dari pihak Kementerian Pendidikan juga sudah memberikan
beberapa program diantaranya kuota internet dan lain sebagainya, walaupun pada kenyataannya memang itu masih kurang memadai. Dan kami dari Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga terus mendorong bukan hanya soal teknisnya saja, tapi juga keterampilan-keterampilan kompetensi dari guru dan pendidik. Ya, kami menyediakan pelatihan-pelatihan. Saya tidak tahu apakah dari SD Muhammadiyah ini ada yang ikut. Ya, kami beberapa saat yang lalu menyelenggarakan pelatihan membuat video pembelajaran untuk Ismuba, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dan juga secara lebih umumnya lagi kami menyelenggarakan bagaimana proses pembelajaran berbasis internet ini bisa berjalan dengan baik. Dan itu semua sudah kita lakukan, dan saya harap dari SD Muhammadiyah juga 16 ini juga ada yang mengikuti kegiatan yang kami berikan. Kalau kami sampai membuat secara teknologi bagus juga saya kira itu, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat ini ya, karena itu kebijakan bukan dari majelis tapi dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Sekiranya mungkin kita mau buat seperti Telkomsel dan lain sebagainya, kita tidak kehilangan, tidak berarti kita tidak punya sumber daya. Saya kira kita sudah punya, namun perlu kita sinergikan, dan saya kira itu ide yang bagus, walaupun mungkin dalam kenyataannya akan sangat panjang itu nantinya ya, perjalanannya untuk bisa sampai Muhammadiyah bukan hanya punya TV-mu tapi juga punya menjadi internet service provider. Itu hal yang perlu kekhususan saya kira, Pak Taufik ya. Sekarang saya kira yang perlu kita fokuskan itu adalah bagaimana kita menyiapkan guru-guru kita agar terampil ya menyikapi kondisi saat ini. Dan sebagaimana kami sampaikan, Pak Taufik, bahwa dalam pembelajaran jarak jauh itu tidak harus berbasis online, tapi bisa berbasis korespondensi, ya, berbasis telemedia lainnya seperti melalui TVRI dan lain sebagainya. Bahkan dari melalui TV-mu kami sempat tempo hari menyediakan beberapa pelajaran Ismuba, walaupun akhirnya terputus karena kita ingin lebih fokus. Kemarin Ismubanya masih agak umum, ada masukan agar lebih fokus. Karena itu kami serahkan ini kepada, kalau tidak salah, Majelis Dikdasmen di Yogyakarta untuk fokus pada ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah akan ada lagi pelajaran Ismuba yang lebih khusus berjenjang melalui TV-mu atau TV-mu berbasis YouTube misalnya ya, untuk bisa diakses seluas-luasnya bagi anak-anak didik kita. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, Pak Taufik, saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Mudah-mudahan saja, saya tidak tahu kapan Muhammadiyah punya menjadi internet service provider ya. Saya kira itu hal yang sangat khusus yang perlu perlu keahlian dan kebijakan yang tepat. Terima kasih Ustaz Taufik. Ustaz Eko, apa langkah yang kita lakukan sekiranya terjadi klaster sekolah agar kita bisa menjaga nama baik sekolah? Ini kami sudah berikan dalam SOP ya, mudah-mudahan coba saya sampilkan di sini SOP. Wah, kok nggak ada? Bentar ya. Ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Ya, ini adalah SOP yang kami berikan. Saya kira ini sudah sangat detail ya, termasuk juga menjawab apa yang disampaikan oleh Ustadz Eko mengenai, nah, sini ada prosedur operasional standar sekolah, ya, petunjuk teknis strategi pembelajaran, pelaksanaan pendidikannya, pemberlakuan kembali BDR secara penuh, prosedur proses standar pesantren juga sudah masuk ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, halaman 26. Prosedur sekolah, madrasah, pesantren apabila menemukan kasus. Kita lihat di halaman 26.
Ya, prosedur sekolah madrasah pesantren apabila menemukan kriteria kasus konfirmasi tanpa gejala, kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi bahkan. Bila tempat sekolah menemukan informasi ustadz, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengunjung yang memenuhi kriteria, maka 1, segera melaporkan dan berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Warga sekolah, madrasah, pesantren, pengunjung yang memenuhi kriteria kasus konfirmasi tanpa gejala, maka dilakukan pengambilan spesimen swab untuk pemeriksaan rapid test polymerase chain reaktor PCR menurut saya oleh petugas kesehatan yang terlatih kompeten. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan, dapat dilakukan pemeriksaan rapid test antigen dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan rapid test dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, ini hasil rapid test negatif, tindak lanjutnya apa? Karantina mandiri selama 14 hari, ya. Pemeriksaan lanjutan. Lalu positif, lakukan karantina mandiri selama 14 hari dan penerapan protokol kesehatan. Apabila kasus konfirmasi tanpa gejala masih terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam di atas 37,5 derajat Celcius atau batuk, nyeri tenggorokan selama masa karantina, maka gejala ringan dilakukan isolasi di rumah mandiri selama 14 hari. Jika gejala sedang dilakukan isolasi di rumah sakit darurat, jika gejala berat, ya, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Ustadz, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, pengunjung, warga sekolah yang memenuhi kriteria kontak erat, dilakukan pengambilan swab pada hari 1 dan 2 oleh petugas kesehatan yang terlatih. Apabila tidak tersedia fasilitas tersebut, dapat dilakukan pembersihan rapid test antigen. Hasilnya misalnya semuanya negatif, karantina mandiri selama 14 hari, lalu pemeriksaan lanjutan. Positif, lakukan karantina mandiri selama 14 hari dengan penerapan protokol kesehatan. Apabila kontak erat masih terkonfirmasi positif, menunjukkan gejala perburukan, jika gejala sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat. Jika berat, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Warga sekolah yang memenuhi kriteria kasus suspek harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk. Warga tersebut dengan status kasus suspek dan kasus konfirmasi positif yang Bapak tadi sebutkan harus dilakukan penyelidikan epidemiologi. Kegiatan ini dilakukan dengan untuk menemukan kontak erat kasus konfirmasi tanpa gejala. Selanjutnya harus dilakukan identifikasi kontak di lingkungan tempat sekolah, mengidentifikasi orang-orang lain yang memenuhi riwayat berinteraksi dengan bersangkutan harus ditelusuri. Ya. Lalu warga yang kontak dengan warga tersebut, kasus suspek dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Ring 1, ya, yang pernah berinteraksi langsung. Ring 2, ya, yang berada dalam ruangan kontak erat, kasus suspek atau konfirmasi positif, ya, tidak berhubungan langsung tapi berada di dalam satu ruangan, itu namanya ring 2. Ring 1 yang berinteraksi langsung. Terhadap warga tersebut dilakukan pemeriksaan PCR, karantina isolasi mandiri dilakukan di rumah, karantina mandiri dilakukan di rumah warga, juga di rumah warga sekolah, warga pesantren, atau tempat karantina isolasi yang disediakan oleh tempat sekolah tersebut. Jadi sekolah perlu menyediakan tempat isolasi juga sekiranya memungkinkan. Segera lakukan pembersihan dan disinfeksi pada ruangan area sekolah, madrasah, pesantren yang terkontaminasi warga tersebut. Ya, tutup ruangan area sekolah yang pernah digunakan oleh warga tersebut selama minimal 1x24 jam sebelum proses pembersihan. Itu harus dilakukan. Pembersihan dilakukan dengan mengelap. Oh, ini sangat detail sekali ya SOP yang kami berikan Bapak Ibu. Semua area benda-benda pada permukaan-permukaan yang sering disentuh oleh warga. Melakukan penyemprotan dengan cara disinfeksi pada ruangan yang terkontaminasi. Membuka pintu dan jendela ke arah ruang terbuka. Nah, ini semua sudah kami sebutkan secara sangat detail. Ustadz Eko, prinsip utamanya saya kira yang pertama adalah keselamatan jiwa. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi kita tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa malu, ya, bahwa sekolah kita nanti akan tercoreng, akan tercemar, status sosialnya di tengah masyarakat yang sudah sedemikian dipercaya, ya, tidak menjadi masalah selama kita terbuka dan melakukan prosedur mitigasi yang memang sudah kita tentukan. Ya, bahkan
jangan lupa walaupun ada warga yang terkontaminasi positif, kita tidak lupa mensiarkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Apa yang tadi kita sampaikan itu disebutkan secara sangat jelas bahwa sudah dilakukan ini, dilakukan itu, dilakukan ini, dilakukan itu, dan sudah sampai pada prosedur yang memang sudah ditetapkan di dalam SOP ini. Jadi ini saya kira Ustadz Eko, yang pertama adalah keselamatan, yang kedua adalah keterbukaan, dan tentu saja yang ketiga adalah kedisiplinan kita dalam melaksanakan SOP. Insya Allah sekolah kita tidak akan tercemar, bahkan akan dihargai bahwa kita telah melaksanakan SOP, kita jujur, kita terbuka, dan melaksanakan SOP sebagaimana mestinya. Terima kasih, Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz Alfa. Sebelumnya kami ingin menginformasikan juga bahwa alhamdulillah 90% dari wali murid kami ketika proses pembelajaran daring ini sudah bisa menerima, dan anak-anak juga sudah sangat enjoy, Ustadz. Sejak awal pandemik, alhamdulillah sekolah kreatif melakukan beberapa proses, termasuk mendirikan studio di setiap kelasnya, studio dengan sangat digitalisasi. Kemudian kita juga menggunakan memasang sambungan internet yang sangat memadai, dan itu juga menjadi support sistem kami untuk melakukan pembelajaran daring, Ustadz. Dan saat ini kami kenalkan juga Ustadz Maulana Muhammad selaku kepala sekolah kami, dan seluruh guru serta staf Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah juga ikut support dalam proses pembelajaran yang kami namakan Creative Blended Learning tersebut. Nah, jadi terima kasih juga atas apa yang Ustadz Alfa telah jelaskan, apa yang telah Ustadz sampaikan kepada kami, dan sangat mencerahkan sekali. Semoga kedepannya Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya juga akan menjadi sekolah yang lebih baik dan bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain agar lebih maju dan sustainable atau tetap tangguh di masa pandemi seperti ini. Di akhir waktu, kami mewakili sekolah dan seluruh guru dan karyawan Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Alfa atas ilmu, sharing, dan kesempatannya pada siang hari ini. Dengan tak lupa kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ustadz Alfa, kami ingin sedikit screenshot dengan Ustadz Alfa untuk kenang-kenangan di sesi akhir ini. Salam hormat untuk Pak Kepala Sekolah, Pak Maulana, luar biasa. Semangat. Ya. Say thank you to Ustadz Alfa. Much Ustadz Alfa. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah beberapa screenshot kami ambil. Sekali lagi terima kasih Ustadz Alfa. Terus mohon diizin live. Ya. Terima kasih. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat kita semua. Saya kembalikan ke Ustadz Amri, MPDI.